Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Anissa Martina Mirza dengan NPM 211304020 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pembuatan WebGIS data tematik dari mata kuliah Perancangan WebGIS dengan dosen pengampu Bapak Aristoteles, SSI MSI. Baik, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Yang pertama, kita akan menyiapkan data-data pendukung untuk melakukan pemasukan data-data peta tematik. Data-data dasar dapat kita dapatkan dari website BPS. Kita langsung buka saja website BPS, lalu kita pilih tabel dinamis untuk memuat data-data dasar. Lalu di sini ada pilih data, kita pilih subjeknya yaitu geografi, karena di sini kita akan membuat peta tematik mengenai kepadatan penduduk di Provinsi Lampung, maka kita pilih data yang pertama yaitu dalam luas wilayah kilometer persegi. Oke, setelah itu muncul data tahun, maka kita pilih yang tahun 2023. Yang terbaru. Lalu kita klik tambahkan. Oke, di sini sudah muncul data yang terpilih yaitu data yang pertama yaitu luas wilayah. Lalu di sini kita bisa memilih wilayah apa saja yang akan kita pilih untuk pembuatan peta tematik. Di sini saya akan memilih select all yaitu semua provinsi semua kabupaten dan kota yang ada di Bandar Lampung. Oke, kita sudah terpilih select all, lalu di sini pilih yang variabel, lalu kita pencet submit. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu muncul tabel dinamis dalam bentuk unduh data, lalu kita pilih yang bentuk file Excel untuk bisa diekstrak ke dalam software QGIS. Oke, setelah data yang pertama kita dapat, lalu kita ulangi langkah yang kedua, yaitu untuk mengambil data mengenai kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Oke, setelah data dari luas Provinsi Lampung dan kepadatan penduduk Provinsi Lampung sudah kita download, lalu kita satukan dalam satu file dalam format Excel. Di sini bisa kita lihat ini data dari luas Provinsi Lampung, lalu di sini ada jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung. Lalu setelah data kita gabungkan, kita bisa masuk ke software QGIS. Oke. Setelah kita masuk, lalu kita harus memasukkan data dasar dari SHP peta provinsi yang akan kita masukkan, yang akan kita buat, yaitu dengan batas provinsi Lampung. Caranya dengan cara diklik, lalu ditahan. Kita masukkan yang pertama SHP provinsi, batas provinsi SHP dengan cara diklik lama seperti ini. Setelah itu kita masukkan batas kabupaten SHP. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan data mengenai luas kabupaten, provinsi, dan juga kepadatan penduduk. Sama seperti tadi, dengan cara kita klik lama, lalu kita tarik,
masukkan seperti ini. Kita bisa mengecek dan open attribute table data-data yang telah kita masukkan. Dari kode ID-nya, kabupaten, luas, kepadatan, laki-laki, perempuan, dan penduduk total. Setelah data batas provinsi, batas kabupaten, dan data Excel dimasukkan, lalu kita akan menggabungkan ketiga data tersebut dengan cara yaitu klik kanan di bagian SHP kabupaten, lalu kita pilih properties seperti ini, lalu kita pilih bagian joins seperti ini. Lalu kita pilih bagian ID. Lalu kita pilih yang data sheet. Kita pilih kode ID. Kita pilih kode ID. Lalu setelah itu kita pilih checklist bagian join field. Kita pilih data-data apa yang akan kita tampilkan dalam peta. Yang pertama ada luas, ada kepadatan, laki-laki, perempuan, dan total. Seperti ini. Setelah itu kita checklist bagian custom file name prefix. Lalu bagian ini kita hapus saja. Dan kita klik OK. Dan kita pilih OK. Kita klik Apply. Oke, setelah itu kita harus mengecek apakah data-data yang sudah kita masukkan itu sudah tergabung dalam SHP batas kabupaten dengan cara open attribute. Bisa kita lihat di sini data yang kita gabungkan telah tergabung dalam satu bagian yaitu pada SHP batas Kabupaten RBI. Oke, setelah itu kita akan melakukan penyimpanan data di SHP batas kabupaten yaitu dengan cara export, lalu save feature as, muncul notification box seperti ini, kita pilih formatnya as receive file, lalu kita beri nama, lalu kita pilih tempat penyimpanan untuk menyimpan data. Setelah itu kita klik OK. Seperti ini. Setelah datanya kita gabungkan, data yang sebelumnya bisa kita hapus karena satu data sudah mencakup data yang telah kita gabungkan sebelumnya. Oke. Sebelumnya, karena kita akan memberi warna garis, maka saya telah menambahkan peta batas kabupaten terlebih dahulu, yaitu caranya dengan cara saya akan ulang, yaitu dengan cara kita klik lagi seperti sebelumnya. Nah, terus kita pilih properties, lalu kita pilih simbology, terus kita pilih ini simple file, lalu kita pilih outline simple line.
Dan kita ganti berwarna merah agar terlihat. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Di sini terlihat batas-batas kabupaten dari Provinsi Lampung. Setelah kita memberi garis, lalu kita akan melakukan pewarnaan pada SHP yang telah kita gabungkan, yaitu kita pilih graduated, lalu kita pilih klasifikasi menjadi 5, lalu kita pilih bagian value, kita pilih bagian total, terus kita pilih classes, dan bagian ini bisa kita ubah sesuai dengan values dan legend yang akan kita tampilkan. Setelah itu, kita klik OK. Oke, baik, ini adalah tampilan dari klasifikasi yang telah kita lakukan. Berikut merupakan legenda dari data yang telah kita masukkan. Selanjutnya, kita akan memberi nama pada peta yang telah kita buat dengan cara properties. Lalu kita pilih labels. Lalu kita pilih single labels. Selanjutnya, kita pilih values. Values adalah sesuatu yang akan kita tampilkan, yaitu berupa nama-nama kabupaten. Lalu di bagian buffer, kita masukkan draw text buffer. Lalu kita masukkan di bagian placement, yaitu centroid-nya kita ubah menjadi wall polygon. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Lalu nama-nama dari kabupaten di Provinsi Lampung telah keluar. Oke, inilah tampilan dari peta tematik jumlah penduduk di Provinsi Lampung. Kita bisa mengubah namanya menjadi peta jumlah penduduk. Lalu selanjutnya kita akan membuat peta kepadatan penduduk, yaitu dengan cara klik kanan, bagian SHP peta jumlah, lalu kita duplikat layer seperti ini. Selanjutnya, karena ini datanya masih peta jumlah penduduk, kita ubah saja namanya menjadi peta kepadatan penduduk. Oke. Dengan cara properties, lalu di bagian simbologi, kita pilih value-nya adalah kepadatan, lalu kita pilih klasifikasi, dan jumlahnya bisa kita sesuaikan. Seperti ini. Oke. Lalu kita klik OK. Berikut merupakan tampilan dari peta tematik jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung. Oke, kemudian proses selanjutnya kita akan mengubah peta yang telah kita buat menjadi WebGIS. Yaitu dengan cara kita klik bagian plugins, lalu kita pilih Manage and Install Plugins. Lalu kita tunggu beberapa prosesnya, lalu pilih QGIS to Web, dan kita install. Lalu ketika sudah diinstal, maka terlihat bagian sudah terinstall. Lalu kita klik close, dan kita pilih bagian Create Web Map, bagian sebelah kanan layar. Lalu kita tunggu beberapa saat,
untuk muncul notifikasi dari Create to Map. Lalu setelah muncul, kita akan memilih apa yang akan kita tampilkan di dalam WebGIS kita. SHP yang tidak ingin kita tampilkan, kita uncheck list. Lalu, di bagian jumlah penduduk, itu tetap kita tampilkan, yaitu bagian kabupaten, kita pilih inline labels. Maksud saya header labels. Terus, di bagian laki-laki inline labels, dan inline labels. Lalu setelah itu di bagian peta kepadatan, di bagian kabupaten kita pilih header labels. Lalu bagian kepadatan inline labels. Dan di bagian total, kita pilih inline labels. Oke. Setelah itu kita akan atur bagian arrange. Kita klik, lalu kita pilih option leaflet. Seperti ini. Lalu kita tunggu prosesnya untuk beberapa saat. Dan beginilah hasilnya. Kita bisa melihat. Lalu kita akan memilih Add Abstract. Atau Add Layers List, yaitu bagian Collapse. Lalu kita pilih Update Preview. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Lalu setelah itu, setelah kita pilih Collapse, maka kita bisa memilih full size. Lalu kita pilih Update Pre-Review seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Lalu setelah itu, kita pilih Highlight on Hover. Kenapa lagi? Terus kita pilih bagian Show Pop-ups on Hover. Dan kita pilih Restrict to Extend. Lalu selanjutnya, setelah kita checklist Resist to Extend, kita bisa memilih tempat, akan muncul pop-up dari data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan export, yaitu kita pilih folder tempat kita menyimpan peta yang telah kita seperti ini. Lalu kita pilih kualitas dari peta kita. Oke. Setelah itu kita pencet export. Dan kita tunggu komputer melakukan proses. Oke, seperti ini. Kita bisa buka file Oke, file telah terekspor, maka proses dari upload WebGIS bisa kita lihat hasilnya di file yang telah kita jadikan tempat penyimpanan. Seperti
Kita pilih bagian indeks. Dan kita tunggu web untuk membuka peta yang telah kita buat. Oke. Inilah peta WebGIS yang telah kita buat dengan proses-prosesnya. Tinggal kita klik seperti ini, maka peta bisa memberitahu informasi-informasi yang ada di dalamnya. Mungkin sekian tugas praktikum saya untuk ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.